Materi kali ini proses menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air atau PLTA, aliran angin atau PLTB, panas matahari atau PLTS, panas bumi atau PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos pada sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, atau yang lainnya. Adapun generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Perhatikan skema proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air PLTA berikut ini. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Selanjutnya, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya melalui katup pengatur tekanan. Selanjutnya, energi potensial air kemudian masuk dan menggerakkan turbin. Kecepatan turbin disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan yang selanjutnya adalah energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Dan terakhir adalah energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Pada pembangkit listrik juga terdapat sistem transmisi dan distribusi listrik. Sistem transmisi adalah proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Adapun sistem distribusi energi listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Pada sistem distribusi ini, tegangan arus listrik sudah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitarnya. Masuk pada pelajaran IPA tentang pembangkit energi listrik. Nah, ada 7 macam pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia dan saat ini terus dikembangkan. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jadi pembangkit listrik ini memanfaatkan energi kinetik dari uap sehingga menimbulkan energi listrik dengan bahan bakar dari batu bara yang menggerakkan turbin generator mesin.
Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Nah, di PLTG ini yang menjadi bahan bakar turbin generator berupa gas. Jadi sumber energi dari gas ini nantinya dapat menghasilkan energi listrik dengan skala yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, bahan bakar pembangkit ini berasal dari mesin diesel, sehingga energi yang dihasilkannya hanya dalam skala kecil. Misalnya dalam skala rumahan ya, atau biasanya dipakai dalam hajatan. Oke, kemudian yang keempat ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar turbin generator adalah energi panas yang bersumber langsung dari perut bumi. Kemudian yang kelima, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sumber energinya berasal dari panas matahari. Biasanya banyak dijumpai dari unit-unit rumah, hunian, ataupun bangunan. Atau juga bisa area yang cukup terbatas. Kemudian yang keenam ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air merupakan sumber daya alam yang paling banyak ditemukan dan menjadi sumber energi yang paling berpotensi untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang ketujuh adalah pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, yaitu PLTB. Memanfaatkan tenaga yang dihasilkan oleh hembusan angin. Ada dua jenis PLTB di Indonesia, yaitu PLTB di darat dan PLTB di lepas pantai. Nah, sekarang masuk pada proses pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Silakan kalian perhatikan pada gambar. Yang pertama adalah air, kemudian masuk melalui pintu dan diatur oleh katup pengaman nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 4 ini air masuk ke tangki pengaman tekanan. Yang kelima, air ada di dalam pipa pesat. Kemudian mengalirkan dan mengarahkan ke air turbin melalui katup pengatur tekanan pada nomor 6. Air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator pada nomor 8. Energi listrik dari generator ini diatur oleh transformator nomor 9. Energi listrik kemudian disalurkan ke konsumen. Nah, bagaimana sih listrik bisa sampai ke rumah kalian? Jadi pembangkit listrik ini dihasilkan di pusat pembangkit. Kemudian listrik ini disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Nah, listrik ini masuk ke gardu induk. Kemudian listrik disalurkan ke gardu distribusi dan menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt untuk disalurkan ke rumah warga. Nah, mengapa sih bisa terjadi mati lampu atau listrik padam? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan mati lampu diantaranya adalah ketidaksiapan pembangkit tenaga listrik, kemudian ada gangguan transmisi atau gangguan distribusi, dan yang ketiga adalah gangguan alam seperti adanya petir, pohon yang tumbang, dan hewan yang menyentuh jaringan. Oke, berikut ini adalah ada penemu PLTA. Jadi, Nikola Tesla adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Nikola mengembangkan penemuannya dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA ini memanfaatkan air terjun yang ada di Niagara, Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran IPA, yaitu cara menghemat energi listrik di rumah. Nah, caranya adalah menyalakan lampu seperlunya, kemudian mengganti lampu pijar dengan lampu LED, bisa mencabut charger HP ketika tidak digunakan, mematikan TV ketika tidak ditonton, dan mengatur pemakaian alat elektronik yang berdaya besar. Contoh yang lainnya adalah menutup kulkas dengan rapat. Oke, berikutnya ada peran energi listrik. Ini merupakan jawaban buku tema 4 halaman 70. Nah, di antaranya adalah peran energi listrik di era globalisasi adalah mendukung semua aktivitas mulai untuk penerangan, memasak, sampai mendapatkan informasi terbaru melalui televisi, komputer, maupun ponsel. Oke, berikutnya, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik?
Jadi kita perlu menghemat listrik karena sebagian besar pembangkit tenaga listrik itu menggunakan bahan bakar yang tidak terbarukan ya. Misalnya seperti batu bara, gas, dan minyak bumi. Oke, contoh sikap hidup hemat listrik dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah saya bahas ya. Di antaranya adalah mematikan lampu pada siang hari dan mematikan televisi saat tidak ditonton. Oke, ini adalah gambar rangkaian campuran. Jika saklar 1 on, saklar 2 on atau nyala nih ya, dan saklar 3 ini off atau mati, maka lampu yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2. Oke ya, jadi apabila saklar 3 ini kan menghubungkan lampu L3 dan L4. Nah, jadi ini mati dan yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2. Selanjutnya, jika semua saklar menyala ya atau on dan lampu 1 mati ya. Jika ini saklarnya adalah on, kemudian lampu 1 mati, maka yang menyala adalah lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Nah, karena lampu 1, 2 ini merupakan rangkaian paralel ya. Jika salah satu mati, maka yang lain akan tetap menyala. Ya, ini ada 3 rangkaian paralel ini. Oke, berikutnya, jika semua saklar menyala atau on, dan lampu 3 mati, maka yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2. Mengapa demikian? Karena lampu 3 dan lampu 4 ini adalah rangkaian seri. Ya, jadi lampu 3 mati, maka lampu 4 juga ikut mati. Ya. Nah, kemudian lampu 1 dan lampu 2 ini kan merupakan rangkaian paralel ya, jadi dia tetap menyala. Sekarang kita masuk pada pelajaran IPA tentang sumber energi listrik alternatif atau terbarukan. Oke, sebelumnya kita mengenal dulu sumber energi listrik tidak terbarukan. Jadi kalau tidak terbarukan ini artinya apabila digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya adalah dari minyak bumi, gas, dan batu bara ya. Ini kalau digunakan terus-menerus akan habis. Nah, sebaliknya contoh sumber energi listrik terbarukan atau bisa digunakan terus-menerus diantaranya adalah air, sinar matahari, angin, dan tidal atau ombak. Oke, selanjutnya kita mengenal panel surya. Panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Yang menyerap sinar matahari adalah sel surya. Nah, sel surya sendiri ini terdiri dari berbagai komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Nah, kita akan belajar cara kerja panel surya. Ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Selanjutnya, adanya pergerakan ini bisa menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat elektronik seperti TV, radio, dan sebagainya. Nah, cara kerja sel surya pada gambar ini adalah sinar matahari diserap oleh sel surya dan menghasilkan energi listrik. Kemudian, energi listrik ini disimpan pada electric box system. Silahkan lihat pada gambar. Kemudian disalurkan untuk menyalakan seperti lampu, radio, televisi, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah contoh praktik sumber energi alternatif sederhana. Misalnya adalah kentang atau jeruk nipis ataupun lemon ya. Kemudian ditancapkan tembaga. Kalau tidak ada tembaga, silakan bisa ambil uang koin 500 dengan paku. Kalau tidak ada paku bisa pakai seng ya, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya masing-masing ini dihubungkan dengan kabel dan lampu LED yang kecil ya. Nah, kemudian lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Semakin banyak kentang ataupun jeruk nipis, maka nyala lampu tersebut akan semakin terang.